Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan dan waktu luang yang dengannya kita dapat memaksimalkan ibadah, memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak terasa para jamaah sekalian, kita sudah berada di bulan Rajab, bahkan di pertengahan bulan Rajab ini. Para ulama kita mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya kita menanam. Di bulan Sya'ban itu kita menyiram tanaman itu. Dan kemudian di bulan Ramadan disitulah kita akan memanen apa yang kita tanam dan kita siram. Jadi ini menjadi satu kesempatan buat kita untuk memulai persiapan kita menuju ke bulan suci Ramadan. Dan jangan sampai terlambat. Jadi bulan Rajab ini seharusnya sudah mulai kita berusaha menanam kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang akan kita pelihara terus-menerus. Kita rawat dengan baik sampai kita masuk dalam bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu diibaratkan sebagai masa waktu di mana kita memanen apa yang kita tanam. Makanya para ulama kita mengajarkan atau mengajarkan kepada kita satu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk mendapatkan Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan untuk memaksimalkan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah
untuk selalu mengikuti tuntunan petunjuk ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, materi kita pada ta'lim subuh hari ini adalah terkait dengan wakaf. Terkait dengan wakaf. Apa itu wakaf? Dan apa saja hukum-hukum yang terkait dengan wakaf ini. Dalam kitab ini dikatakan wakaf ini ilallahi ta'ala fahuwa habsul asli wa tasbilu thamarah. Jadi wakaf itu, kalau secara bahasa, dalam bahasa Arab, wakaf itu artinya berhenti. Wakaf, berhenti. Adapun secara istilah dalam syariat, maka didefinisikan atau dijelaskan bahwa wakaf itu adalah habsu ainin yumkinul intifa'u biha ma'a baqaiha. Jadi habsu ainin, menahan satu benda, satu objek, menahan satu objek, yumkinul intifa'u biha, di mana benda itu atau objek itu memiliki manfaat yang dapat diambil manfaatnya. Ma'abaqaiha, ma'abaqaiha, dan objek itu tetap bertahan, tidak hilang, tidak habis. Jadi itu yang disebut dengan wakaf. Taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk taqarrub, ibadah, ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan wakaf. Jadi wakaf itu adalah habsu ainin. Jadi ada satu benda, kita tahan benda itu. Kita tahan benda itu atau objek itu, di mana benda itu atau objek itu memiliki manfaat yang dapat diambil manfaatnya, dirasakan manfaatnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Memiliki manfaat dan tidak menghilangkan benda itu sama sekali. Jadi bertahan benda itu, objek itu, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah, kita sedekahkan makanan, umpamanya makanannya habis, makanannya habis, berarti dia kebaikan, ketaatan, tetapi tidak disebut dengan wakaf. Karena wakaf itu dikatakan wakaf kalau objek benda aslinya itu tetap ada dan bertahan. Yang diambil itu adalah manfaatnya. Makanya para ulama kita mengatakan wakaf itu adalah habsul asal wa tasbilus samarah. Habsul asal wa tasbil as-samarah. Jadi wakaf itu adalah menahan asalnya, jadi asalnya bendanya itu ditahan, tetap tertahan, wa tasbilus samarah, sementara hasilnya itulah yang dijadikan sabil, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu wakaf. Jadi wakaf ini para jamaah sekalian terkait dengan satu objek, benda, di mana benda itu memiliki manfaat yang bisa diambil, dirasakan manfaatnya,
yang kemudian ditahan, ya, ditahan dan objeknya itu bertahan, ya, diniatkan semata-mata untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dikatakan di sini, misaluhu an yuqifa daran wa yu'ajjiruha. Jadi kalau ada orang yang mewakafkan satu rumah bangunan umpamanya, an yuqifa daran wa yu'ajjiruha, ya, wa yusrafu atau wa yasriful ujrata 'ala al-muhtajin aw al-masajid aw tiba'atil kutub ad-diniyah aw nahwi dzalik. Jadi contohnya seperti seseorang memiliki atau mewakafkan satu bangunan, rumah katakanlah, mewakafkan satu rumah. Kemudian rumah itu disewakan. Rumah itu dikontrakkan, disewakan. Ya, jadi dia sudah niatkan, ini rumah ini wakaf. Ya, rumah ini wakaf. Nah, kemudian rumah itu dikontrakkan, disewakan. Ya. Nah, kemudian hasil sewanya itulah yang diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Jadi rumahnya bertahan. Rumahnya bertahan. Kemudian hasil yang didapatkan dari penyewaan rumah itu yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau umpamanya diberikan ke masjid, ya, hasilnya. Atau diperuntukkan, ini tentunya sesuai dengan niat orang yang berwakaf. Nanti kita jelaskan. Ya. Sesuai dengan niat orang yang berwakaf, peruntukannya. Ya. Jadi diniatkan untuk masjid, diniatkan untuk mencetak Al-Quran umpamanya, ataupun yang sejenisnya. Nah, itu yang disebut dengan wakaf. Jadi rumahnya bertahan, ya, rumah yang diwakafkan itu bertahan, dan selama dia masih, ya, layak, maka terus dimanfaatkan, disewakan, ya, disewakan. Nah, hasil penyewaannya itulah yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan niat orang yang berwakaf itu. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang pernah haji atau umrah, lihat di depan Masjidil Haram itu. Apa yang tertulis di bangunan yang besar di depan Masjidil Haram itu? Ada yang tower itu, ya, yang jam itu. Apa tertulis di bangunan di atas itu? Itu tertulis wakaf Al-Malik Abdul Aziz. Wakaf Raja Abdul Aziz. Ya. Jadi itu bangunan besar itu wakaf. Ya. Bangunan yang tower itu, ya, itu wakaf. Yang kita orang Indonesia bilang apa? Zam-zam, apa, gedung, ya. Ya, itu yang besar itu, ya. Itu wakaf itu, tertulis wakaf Malik Abdul Aziz. Wakaf Raja Abdul Aziz. Nah, jadi semua bangunan itu disewakan. Jadi hotel yang ada di dalam, restoran yang ada di dalam, toko yang ada di dalam, itu cuma ngontrak itu, sewa. Nah, hasilnya itu diperuntukkan untuk Masjidil Haram. Ya. Maka sebagian jamaah haji, jamaah umrah itu biasanya, mana ini kotak celengannya Masjidil Haram? Tidak ada kan? Ya, mau apa? Mau infak, mau sedekah. Nah, itu kelihatannya tidak butuh lagi. Iya. Karena Masya Allah hasil sewa dari apa? Dari gedung itu, wallahu alam, sudah mencukupi mungkin, ya, untuk operasional dari Masjidil Haram itu. Dan kalau tidak salah Masjid Nabawi juga, ya, itu dari situ. Dan itu baru satu, dan yang seperti itu banyak.
Ya. Jadi para jamaah sekalian, itu wakaf. Dan itu hebatnya wakaf itu. Jadi objeknya tetap ada dan hasilnya itulah yang diberikan kepada pihak yang diniatkan oleh orang yang berwakaf itu. Nah, para jamaah sekalian, apa dalil pensyariatannya? Jadi wakaf ini satu ibadah yang Masya Allah ya, ini muamalah tapi berorientasi ibadah ya, terkait dengan harta kita, tapi orientasinya adalah mendapatkan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Apa dalil pensyariatannya? Ya, ini para ulama kita mengatakan wakaf ini masuk dalam kategori amalan-amalan yang disunnahkan. Ya, bahkan sebagian besar para sahabat-sahabat Rasulullah itu memiliki wakaf. Jadi salah satu di antara ciri salah satu di antara ciri orang yang orang kaya itu adalah memiliki, orang soleh yang kaya itu adalah memiliki wakaf. Itu sejak dahulu para sahabat dikatakan ya, kebanyakan para sahabat itu memiliki wakaf. Ya, dan ya para jamaah sekalian, ya tidak usah berpikir wakafnya itu yang besar-besar seperti wakaf Malik Abdul Aziz itu. Ya. Kita bisa berwakaf dengan sesuatu yang sederhana. Ya. Nah, apa dalil pensyariatannya? Dalil pensyariatannya adalah ma warada an Umar radhiyallahu an annahu asaba ardan bi Khaybar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mendapatkan ardan bi Khaybar, mendapatkan pembagian satu satu petak tanah di Khaybar, ya, di Khaybar. Jadi beliau mendapatkan satu tanah di Khaybar, ya, satu wilayah, ya, di dekat kota Madinah. Ya. Faqala ya Rasulullah, asabtu ardan bi Khaybar, lam usib malan anfasu indi minhu. Masya Allah. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya punya sebidang tanah di Khaybar. Belum pernah saya dapatkan harta yang lebih berharga dari tanah itu. Jadi Masya Allah, ini ya, tanah, objek, harta yang memiliki nilai. Ya, lam usib malan, sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya belum pernah mendapatkan harta, ya, tanah yang paling berkelas, ya, amfas, yang paling mahal, melainkan tanah ini. Ya, amfasu indi minhu. Fama ta'muruni, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait dengan harta ini? Maksudnya, mau diapakan harta ini? Masya Allah. Jadi para sahabat itu kalau punya harta, ya, tidak sembunyi-sembunyi. Ya, mereka datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ini ada harta saya ya Rasulullah. Ya, harta saya ini mau diapakan? Masya Allah. Luar biasa ya para sahabat. Ya, punya harta bernilai, ya, ya, bernilai, punya nilai yang luar biasa, kemudian minta petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagian orang, para jamaah sekalian, itu mewakafkan, katakanlah, ini beberapa kita dapatkan pengalaman, wakafkan apanya, tanahnya umpamanya, iya tanahnya, tapi di pelosok, iya. Di pelosok dan ya bukan tempat yang strategis, ya, sehingga ketika mau dimanfaatkan ya agak sulit. Ya.
Harusnya seperti Umar bin Khattab, dia katakan ini harta yang paling berharga yang saya dapatkan. Ya, berarti mungkin ya baik itu isi daripada ya tanah itu penuh dengan, kalau Khaybar itu terkenal dengan kebun kurmanya. Jadi kalau orang punya tanah di Khaybar itu berarti ya itu penuh dengan pohon kurma. Berarti dia sangat bernilai. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Umar bin Khattab mengatakan, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, di mana harta ini sangat paling berharga yang saya miliki. Fama ta'muruni, apa arahanmu ya Rasulullah terkait dengan harta ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Wahai Umar, kalau engkau mau, engkau tahan asalnya. Nah, ini wakaf. Engkau tahan asalnya dan engkau sedekahkan hasilnya. Ya. Jadi tanahnya engkau wakafkan, habbasta, engkau tahan. Ya. Niatkan tanah ini wakaf. Engkau tahan itu. Dan tasaddaqta biha, apa yang engkau dapatkan, hasil yang engkau dapatkan dari tanah itu engkau sedekahkan. Ya. Engkau sedekahkan. Tapi ada syaratnya. Gaira annahu la yuba'u asluha wa la yuhab wa la yuras. Tapi kalau engkau sudah wakafkan tanah itu, ada syaratnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Tanah itu, aset itu tidak boleh lagi dijual. La yuba'u asluha. Jadi kalau sudah diwakaf para jamaah sekalian, diwakafkan, diniatkan wakaf, diucapkan bahkan, diikrarkan untuk diwakafkan, maka tidak boleh lagi la yuba'u asluha. Ya, tidak boleh lagi sudah niat ini lillahi ta'ala, ini wakaf untuk Allah. Ya, maka tidak boleh lagi la yuba'u asluha. Maka asalnya, asetnya itu tidak boleh dijual. Wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Tidak boleh dihibahkan. Ya, jadi kalau sudah diwakafkan tidak boleh lagi dijadikan sebagai hibah, apalagi hadiah. Ya. Wala yuras, dan tidak boleh juga dijadikan sebagai warisan. Jadi tidak lagi berstatus sebagai warisan seseorang. Jadi ahli waris itu tidak lagi memiliki keterkaitan dengan wakaf ini karena sudah diwakafkan. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau wakafkan, manfaatnya diambil, tapi syaratnya tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Wala yuras. Ya. Ini hadis yang menjelaskan tentang pensyariatan wakaf itu. Kemudian ada juga hadis yang lain. Ini hadis yang sering kita dengarkan. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas. Kalau seorang anak Adam meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3. Ya. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Para jamaah sekalian, sedekatin jariyah. Apa maksudnya sedekatin jariyah? Sedekah yang berkelanjutan. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Ya, sedekah jariyah. Para ulama mengatakan sedekah jariyah inilah wakaf. Ya, inilah wakaf, sedekah jariyah itu. Jadi hadis ini, ya, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas, itu menjelaskan tentang pensyariatan wakaf, sedekah jariyah. Ya, jadi semua harta yang kemudian manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lama, ya, maka selama manfaat itu dirasakan, itu
sedekah jariyah. Nah, ini para jamaah sekalian, ya. Maka di sini katakan fal maksud bis sadaqatil jariyah al waqaf. Jadi yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis ini adalah wakaf. Ya. Nah, para jamaah sekalian, nah ini pensyariatan wakaf. Jadi wakaf ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan harta yang kita miliki. Ya. Tetapi manfaatnya kita berikan kepada orang lain, ya, dan dengan syarat bahwa asalnya itu tertahan, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, dan tidak menjadi warisan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa saja hukum-hukum yang terkait dengan wakaf, ya kita jelaskan secara singkat. Yang pertama, ayyakuna al-waqifu jaiz at-tasarruf aqilan balighan hurran rasyida. Ya. Jadi pewakaf itu harus, ya, dipersyaratkan masuk dalam kategori jaiz tasarruf, adalah orang yang memiliki kelayakan untuk melakukan tindakan pada harta yang ia miliki. Ya, jaiz tasarruf ini seringkali kita ulangi. Yaitu akil, berakal, balik, ya, hurran, balik, hurran, merdeka, rasyida. Rasyida itu artinya dia memiliki kecakapan, dia sudah paham terhadap harta yang dimilikinya, dan dia memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Ya. Jadi orang yang seperti ini itu boleh, atau wakafnya itu menjadi sah. Bukan orang yang mahjurun alaihi, ini pernah kita jelaskan. Bukan orang yang dicekal, bukan orang yang dibatasi tindakannya terhadap harta. Seperti umpamanya orang yang gila, orang yang safih, ya, orang yang meskipun dewasa tapi tidak memiliki kelayakan dalam pengelolaan harta. Itu tidak, wakafnya itu tidak sah. Atau orang yang pailit, orang yang bangkrut, pailit, orang yang memiliki utang lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Jadi utangnya 1 miliar, hartanya, asetnya cuma 200 juta. Utangnya 1 miliar. Boleh tidak orang yang seperti ini berwakaf? Tidak boleh. Ya, tidak dibenarkan dalam syariat kita orang yang seperti ini berwakaf, karena keterkaitan hartanya dengan hak orang lain itu masih ada, dan itu harus diutamakan, harus ditunaikan. Ya. Dan tidak dibenarkan orang yang seperti ini untuk mewakafkan apa yang dia miliki, aset yang dia miliki. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qaulul waqfu mimma yuntafa'u bihi intifa'an da'ima. Jadi objek wakaf itu adalah objek yang memiliki manfaat, di mana manfaatnya itu dapat dirasakan secara berkelanjutan. Ya, jadi ada manfaat yang dirasakan, dan manfaatnya itu bisa diambil atau dirasakan secara berkelanjutan, baik yang sifatnya sering, yang penting dia memiliki manfaat yang bisa dirasakan dalam tempo waktu yang lama, dan tidak menghilangkan objek aslinya. Ya, tidak menghilangkan objek aslinya, ma'abaqai ainihi, ya. Nah, jadi itu yang kedua. Ya, jadi kalau seperti umpamanya kita sedekah makanan, itu tidak bisa dikatakan ini wakaf makanan. Ya, kenapa? Ya, karena satu kali habis. Atau kita sedekah uang, ya, bentuk uang diberikan kepada fakir miskin umpamanya. Nah, itu sedekah, ya, itu sedekah, tapi tidak bisa dikatakan wakaf. Ya, tidak bisa dikatakan wakaf karena langsung habis pada saat itu juga. Ya, atau manfaatnya dirasakan dalam waktu yang tidak lama, singkat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ayyakuna al-waqf ala birrin wa ma'ruf. Niat wakaf itu harus untuk tujuan kebaikan.
ya, untuk tujuan kebaikan dan tujuan-tujuan yang dipandang baik oleh syariat. Seperti apa? Kal masajid, seperti peruntukannya untuk masjid. Orang mewakafkan tanahnya, dia katakan tanah ini saya wakafkan. Untuk apa? Untuk bangun masjid. Maka ya, itu tujuan kebaikan. Au kutubil awal masakin, atau peruntukannya kepada orang miskin. Jadi seperti tadi, ya, kita wakafkan rumah, atau ada orang yang mewakafkan rumahnya, bukan untuk tempat tinggal orang miskin, enggak. Bisa juga sebenarnya kalau mau untuk tempat tinggal orang miskin. Tapi kan ya, yang merasakan manfaatnya itu terbatas kalau seperti itu. Apa yang dilakukan? Wakaf. Tapi rumah itu disewakan, dikontrakkan. Nah, hasil dari kontrakan itu yang diberikan kepada orang miskin. Itu wakaf. Ya. Wa kutubil ilmi, atau mau mencetak buku-buku bermanfaat, ya, buku-buku kitab-kitab yang bermanfaat. Itu boleh juga. Jadi hasil dari wakaf itu untuk percetakan atau membeli kitab-kitab yang bermanfaat, kemudian diberikan kepada orang yang memerlukannya, ya. Ya. Nah, jadi wakaf itu peruntukannya untuk kebaikan, ya. Maka tidak boleh para jamaah sekalian mewakafkan sesuatu untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat, ya. Ya, atau membeli sesuatu yang diharamkan di dalam syariat, atau peruntukannya untuk sesuatu yang haram. Itu tidak dibolehkan. Ya. Yang keempat, di sini dikatakan, idza ta'attalat manafi'ul waqf wa la yumkinul intifa' bihi. Nah, kalau ternyata manfaat dari objek wakaf itu sudah tidak lagi berlanjut, ya, lagi berlanjut, ya, dan tidak bisa lagi diambil manfaatnya. Umpamanya ada yang mewakafkan mobil, umpamanya mobil, diwakafkan mobil itu untuk apalah, ya. Iya. Nah, mobil itu kan ada masanya. Tiba di satu masa lebih banyak ongkosnya daripada manfaatnya. Maka apa? Karena dia wakaf, para jamaah sekalian, tadi kita katakan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh dijadikan sebagai warisan, karena sudah wakaf. Maka apa yang kita lakukan terhadap mobil itu, kata para ulama kita, yubah. Tidak apa-apa dijual dalam kondisi yang seperti itu, dijual. Ya. Atau ada bangunan yang sudah tidak diwakafkan, tapi sampai masa di mana bangunan itu sudah tidak lagi produktif, maka padahal wakaf, boleh tidak dijual? Kata para ulama, boleh dijual, yubah, ya, wa yusrafu samanuhu fi mislihi, tapi hasil penjualannya itu dipakai untuk sesuai dengan apa yang niat wakaf di awal, ya, niat wakaf di awal. Jadi kalau tadi umpamanya peruntukannya untuk apa ya, mobil, jadi uang hasil penjualan mobil itu kalau sudah dijual, itu diberikan ya yang mirip dengan itu, meskipun tentunya tidak akan sama, ya. Atau diperuntukkan untuk yang seperti apa yang diniatkan oleh orang yang mewakafkan. Jadi umpamanya dia katakan ini mobil operasional untuk masjid, ya, untuk masjid, manfaatnya untuk masjid, operasional masjid. Tapi ternyata mobilnya sudah tidak bisa lagi dipakai, bahkan ya kalau mau dipaksakan akan, ya, maka bukan ya, jadi jangan dipertahankan mobil itu, biarkan, tidak boleh dijual. Kemudian karena niat pewakaf itu untuk masjid, maka hasilnya itu, hasil penjualannya bisa diberikan kepada masjid. Jadi sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya, fa in kana, di sini katakan fa in kana masjidan surifa samahu fi masjidin akhar. Jadi kalau umpamanya tanahnya itu diwakafkan untuk masjid,
Tapi ternyata ya tidak cocok untuk masjid, ya umpamanya, maka tidak apa-apa, ya, karena sudah diniatkan untuk masjid, maka diambil, dijual, kemudian diwakafkan, dibelikan tanah yang cocok untuk masjid, ya, itu bisa, ya, melakukan hal seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kelima para jamaah sekalian, dikatakan di sini al-waqfu aqdun lazim. Wakaf itu akad mengikat. Apa maknanya mengikat? Ya. Yasbutu bimujarradil qaul wa la yajuzu fashu wa la bai'uhu. Jadi kalau orang sudah mengucapkan ini tanah saya wakafkan untuk apa umpamanya? Untuk masjid, atau rumah ini saya wakafkan untuk fakir miskin umpamanya. Maka ucapannya itu sudah mengikat. Karena wakaf ini akad lazim, akad mengikat. Tidak boleh lagi dibatalkan. Ya, tidak boleh saya itu, saya menyesal. Tidak ada. Ya, Anda sudah mengatakan, ya, al-waqfu aqdun lazim. Para ulama mengatakan wakaf ini akad mengikat. Ya. Yasbutu mi mujarradil qaul. Jadi dia menjadi terikat dengan diucapkan. Apalagi kalau sudah bukan sekadar diucapkan. Kalau sekarang ada namanya ikrar wakaf, ya, diikrarkan kemudian disepakati. Nah, kalau sudah seperti itu tidak boleh lagi dibatalkan. Dia akad yang mengikat. Wala yajuzu fashuhu wala bai'uhu. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ayyakunal mauquf muayyan. Jadi kalau mewakafkan sesuatu dan dia memiliki sesuatu yang mirip dan itu jumlahnya lebih dari satu, maka harus ditentukan. Umpamanya dia punya tanah yang banyak, maka dia harus tentukan, ini yang saya wakafkan. Tidak boleh dia katakan, saya wakafkan tanah saya. Tanah yang mana? Atau dia punya rumah lebih dari satu, dia katakan saya wakafkan rumah saya. Rumah yang mana? Harus ditunjuk atau ditetapkan, ya, objek yang diwakafkan. Maka tidak sah, ya, tidak sah kalau ada orang yang mengatakan saya wakafkan rumah saya, padahal dia memiliki lebih dari satu rumah. Harus ditetapkan rumah yang mana. Nah, kemudian yang ketujuh para jamaah sekalian, wakaf itu tidak boleh wakaf itu tidak boleh diikat dengan waktu tertentu. Ya. Umpamanya kalau saya meninggal dunia saya wakafkan. Anda, itu namanya wasiat. Ya, kalau terikat dengan kematian seseorang itu namanya wasiat. Ya, tapi wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Nanti insya Allah akan kita jelaskan setelah pelajaran ini, ada pelajaran tentang wasiat. Ya. Jadi kalau mengikat sesuatu itu dengan kematian itu namanya wasiat. Sementara kalau wakaf harus pada saat itu juga. Jadi kalau dikatakan wakaf tidak boleh diikat dengan waktu. Jadi saya wakafkan, atau kalau ada orang saya wakafkan, maka berlaku pada saat itu juga. Ya, tidak boleh diikat. Nanti kalau sudah musim hujan saya wakafkan, enggak. Atau nanti ketika anak saya lulus, tidak. Tidak boleh seperti itu. Wakaf itu harus munjiz. Munjiz itu pada saat itu juga. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan, yajibul amal bisyartil waqif. Wakaf itu terikat dengan niat pewakafnya. Tidak boleh peruntukan wakaf itu bertentangan dengan apa yang diniatkan oleh pewakaf, selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Jadi umpamanya begini, saya wakafkan, atau yang mewakaf mengatakan saya wakafkan rumah ini atau bangunan ini, ya, hasilnya diberikan kepada kerabat saya. Jadi sebenarnya boleh, ya, hasil wakaf itu untuk kerabat, bahkan untuk anak pun tidak ada masalah, ya. Tapi seperti yang kita katakan tadi, tidak boleh jadi warisan, tidak boleh jadi hibah, dan tidak boleh lagi diperjualbelikan. Jadi dia katakan saya wakafkan bangunan ini dan hasilnya untuk masjid dan
kerabat keluarga, kerabat saya yang membutuhkan, umpamanya begitu ikrar wakafnya, maka wajib ditunaikan apa yang diniatkan oleh pewakaf. Atau dia katakan, saya wakafkan bangunan ini dan hasilnya untuk mencetak Al-Quran, maka tidak boleh hasil wakaf itu diberikan ke masjid. Tidak boleh. Harus sesuai dengan niat orang yang mewakafkan. Jadi terikat. Wakaf ini terikat dengan apa yang diniatkan selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Bahkan yang saya tahu di Mekah itu, para jamaah sekalian, ya ini informasi dari orang Mekah sendiri. Saya tidak tahu, saya tidak pernah cek apakah betul-betul ada. Tapi ini seorang syekh yang pernah sampaikan ke saya. Itu di Mekah itu Mekah ini termasuk wilayah yang paling banyak wakaf di Mekah. Ya. Orang berlomba-lomba untuk mewakafkan hartanya, orang Mekah. Bahkan saking banyaknya harta wakaf, ya ini informasi ya yang saya dapatkan dari seorang syekh di Mekah. Dia katakan ada orang yang mewakafkan tanahnya atau bangunannya itu untuk apa? Hasilnya itu untuk makanan burung-burung yang ada di Mekah. Jadi dibelikan makanan burung, kemudian supaya burung-burung di Mekah itu dapat makanan. Ada orang yang berwakaf seperti itu. Masya Allah, saking mungkin sudah hafal lagi ya, mau diwakafkan di Mekah ini. Ya. Itu jamaah haji Aceh. Jamaah haji Aceh, beruntunglah orang Aceh. Ya. Itu ada orang kaya, siapa saya lupa namanya, bisa dicek. Orang kaya orang Aceh yang hijrah ke Mekah. Ya. Tinggal di Mekah, punya hotel. Ya, punya hotel atau bangunan. Dan dia sudah niatkan hasil daripada hotel itu diperuntukkan untuk akomodasi jamaah haji yang berasal dari Aceh. Jadi itu orang Aceh, para jamaah sekalian, kloter dari Aceh. Itu kalau ke Mekah, itu dapat apa? Dapat uang. Iya, jadi semua jamaah haji yang berasal dari Aceh. Kenapa? Karena sudah ada yang mewakafkan hasil hotelnya. Jadi jamaah haji dari Aceh itu setiap tahun itu yang datang itu dibagi-bagikan uang. Dari mana? Dari hasil wakaf itu. Jadi sesuai dengan niat orang yang mewakafkan. Sayang sekali tidak ada yang dari Makassar, dari Maros. Ya, jadi Masya Allah. Itu jadi wakaf itu seperti itu. Jadi harus sesuai dengan niat orang yang mewakafkan. Jadi kalau cuma dibatasi tadi, jadi yang mewakafkan untuk jamaah haji Aceh, tidak boleh diberikan kepada jamaah haji yang lain, meskipun dia jamaah haji. Karena yang mewakafkan sudah persyaratkan jamaah haji yang berasal dari Aceh. Ya. Itu Masya Allah. Itu setiap tahun kita dengarkan informasinya itu beritanya ada di. Nah kemudian kalau seseorang mewakafkan, ini yang terakhir, kalau seseorang mewakafkan dan hasil wakafnya itu untuk anaknya. Kalau warisan, bagian anak laki-laki berbeda dengan bagian anak perempuan. Tapi kalau wakaf sama saja. Jadi kalau umpamanya dia wakafkan, ini hasil wakaf ini untuk keturunan saya, untuk anak saya. Boleh ya? Boleh wakaf seperti itu. Maka kata para ulama, ini tidak terikat dengan warisan. Tidak terikat dengan pembagian warisan. Itu bagian antara anak laki-laki. Jadi umpamanya hasil wakafnya itu umpamanya 10 juta. Anaknya 2, satu laki-laki, satu perempuan. Maka masing-masing dapat 5 juta. Itu kalau wakaf. Jadi wakaf itu ketika diwakafkan untuk anak, boleh. Mewakafkan untuk anak, diwakafkan untuk kerabat keluarga, boleh. Ya, tidak ada masalah hasilnya. Ya. Maka para jamaah sekalian, kalau seperti itu, maka tidak berlaku aturan yang dipakai dalam warisan. Kalau warisan kan berbeda, bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau dalam wakaf itu pembagiannya sama.
ya dibagi secara merata. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan terkait dengan wakaf ini, ya, dan ini salah satu kebaikan yang bagus untuk kita maksimalkan, ya. Jangan berpikir yang besar-besar, ya, yang kecil-kecil. Wakaf Quran, wakaf apa lagi? Ya banyak, ya. Wakaf sajadah masjid ini, ya, satu karpet atau 1 meter karpet, itu kan wakaf semua itu. Selama orang dipakai itu, masya Allah, kebaikannya mengalir terus buat kita. Apalagi kalau sudah bisa mewakafkan tanah, ya, bangun masjid, masya Allah, itu luar biasa. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, kalau jazakallahu khairan, ya. Biasakan kita mendengar media, Pak. Media, ya. Media. Pada saat orang tuanya mewakafkan itu, mungkin nilai barang itu tidak terlalu besar. Ya. Sejalan dengan waktu, orang tua ini sudah meninggal. Ya. Tapi sudah diniatkan untuk wakaf. Ya. Termasuk masjid, kuburan yang biasa kita dengar di media. Tiba-tiba keturunannya belakang itu menggugat itu, Pak. Ya, Ustaz, ya. Menggugat. Bahkan masuk di pengadilan. Itu biasa kita mendengar di media. Dan itu saya pernah mendengar itu. Bahkan mungkin di Makassar ini ada. Saya pernah dengar itu ada salah satu masjid. Iya. Viral itu beritanya. Ya, viral. Maksudnya orang tuanya sudah wakaf. Pada saat dia wakafkan mungkin nilai barang itu masih kurang. Tapi sejalan dengan waktu harta itu kan menarik. Ya, orang banting tulang itu cari harta. Tidak pikir hujan apa malam. Ya, sejalan dengan waktu itu anaknya menggugat karena nilai harta itu sudah tinggi. Ya, boleh jadi seperti itulah. Allahu a'lam, ya. Dia menggugat bahkan sampai pengadilan. Dimenangkan itu, Pak, dimenangkan itu. Sampai masjid itu atau kuburan itu dibongkar itu kuburan-kuburan, masjidnya disegel. Pertanyaan saya tentu